Oke, recording on. Kita bahas selanjutnya untuk soal project question and answer di soal nomor 111 dari 180. Kita langsung baca soalnya ya di ini. A highway construction project is about to use large charts of dynamite when the construction manager noticed the demolitions team joking about the amount of charts being used. The construction manager postponed detonations and called in the safety manager to talk with the team about the safety around explosive. Di the highway construction project ataupun kayak construction project jalan tol ini highway itu akan menggunakan banyak sekali dinamit untuk pada saat pembangunannya, dan construction manager notice perihal demolition itu peledakan yang terjadinya, dan mereka si tim tersebut bercanda gitu tentang betapa banyaknya orang yang dilibatkan di dalam hal tersebut, dan construction manager menghentikan peledakannya dan memanggil safety manager untuk bicara dengan tim tentang safety, tentang keselamatan di sekitar explosive area. What does the situations exemplify? Apa situasi yang menjadi contohnya itu? Apakah dengan implementations secondary risk response? Apakah dengan use trigger conditions? Apakah dengan C, the employment of a delayed response strategy? Apakah dengan utilization of an avoidance strategy? Jadi kalau dilihat di sini, yang pertama, kalau terjadi banyak tim di sekitar proses area peledakan, contoh situasi yang untuk memberikan contoh situasi seperti apa dengan implementasi secondary risk, bukan dengan use trigger conditions. Kita keep jawabannya apakah dengan employment delay response strategi. Juga kalau employment itu tenaga kerja tidak ada hubungannya. Apakah dengan delay of an avoidance strategi, juga untuk avoidance strategi itu tidak bisa di avoidance semestinya, karena memang ini mau nggak mau harus diledakan, cuman strategi untuk prosesnya yang harus di-review. Dan jawabannya adalah untuk situation yang menjadi contohnya adalah dengan menggunakan trigger conditions. Kita lihat justifikasinya itu betul, karena jocular nature of the crew is a trigger that indicate they are not serious enough about safety, and that the detonation about the delay until after receiving a few reminder about safety. Betul-betul, karena jocular secara alaminya adalah kru yang untuk men-trigger dan mengindikasikan bahwa mereka tidak terlalu serius tentang keselamatan, dan akan adanya peledakan yang menjadikan itu delay gitu, sampai dengan menerima beberapa reminder tentang safety. Dan untuk memberikan contoh hal tersebut adalah dengan menggunakan trigger conditions. Jawabannya adalah si B. Oke, nomor 112. In a metric organization, a project manager requests that the department manager allow one of the departmental staff member to contribute to the project. The project manager proposes a plan on how to best schedule and share the resource for the durations of the project. Jadi di matrik organisasi, seorang project manager melakukan permohonan kepada departemen manager atau functional manager untuk memperbolehkan salah satu staff member departemennya untuk berkontribusi kepada project. Dan project manager propose plan rencananya bagaimana untuk membuat schedule yang terbaik dan share dari resource yang ada atau timnya tersebut atau tenaga kerjanya sepanjang atau selama dari project tersebut. Teknik apa yang akan digunakan oleh project manager tersebut? Apakah dengan resource calendar, apakah dengan negotiations, apakah dengan decision making, ataukah dengan pre-assignment? Jawaban yang betul adalah di antara, coba kita lihat satu-satu dulu ya. Kalau resource calendar ini berarti resource yang berhubungan dengan schedule, ini tricky juga dan ini mirip-mirip gitu.
Nah, namun perlu dipahami bahwa soal ini adalah bicara tentang memperbolehkan satu departemen staf untuk kontribusi dengan dalam proyeknya dan bagaimana dia mempropose base schedule dan share resource duration project. Apakah dengan decision making dan membuat keputusan, apakah dengan pre-assignment. Ini bisa juga nih dengan pre-assignment, tapi tidak jelas pre-assignment kemananya. Pre-assignment ke si timnya tersebut barangkali. Nah, namun untuk jawaban di sini yang terbaiknya adalah dengan negotiations. Kita lihat di justifikasinya itu betul karena the question saw the project manager contacting the department manager to request the resource to use on the project. The project manager proposed a schedule that would allow the resource to be shared between her department and the project. This is negotiations between the project manager and the department manager. Negotiation is aimed at reaching an agreement and in a personal and team skill usage technique of the acquire resource process. Itu betul karena pertanyaan menampilkan tentang project manager menghubungi departemen manager untuk request resource yang akan digunakan di project dan project manager mempropose schedule-nya itu yang mana diperbolehkan di-share antara departemen ke dalam projectnya dan ini adalah teknik negosiasi antara project manager dan departemen manager. Negosiasi itu untuk mencapai tujuan yaitu reaching an agreement, mendapatkan agreement dan ini adalah interpersonal dan team skill yang digunakan untuk teknik dan acquire resource process. Jadi jawabannya adalah negotiations. 113 managing the project team for an agile based project. The project manager take a servant role and allow the team to be self-organizing. Why this is possible? Jadi untuk managing sebuah project team yang mana menggunakan agile based project manager mengambil langkah sebagai servant role dan memperbolehkan tim untuk self-organizing. Why is this possible? Itu karena apakah the team realize the project manager leadership and assignment? Apakah the team is compromise subject matter expert that have specific role and skill? Apakah dengan tim is compromise of generalist and be able to support each other fluidly? Apakah dengan tim is larger than one project manager can put in one meeting room? Kalau dilihat di sini, berarti jawaban yang terbaiknya adalah a team is compromise, itu berkompromi tentang generalis dan able to support each other secara fluidly gitu. Itu kenapa? Karena ini agile project dan harus dan si project manager berperan sebagai servant role dan memperbolehkan timnya untuk self organizing. Oke, selanjutnya di 114, project manager is leading 6-member agile team. A team current velocity and number of story point remaining in the backlog indicate that the project is trending to meet the schedule baseline. Midway into the project executions, the project sponsor informed that the 3 team members are being reassigned to a new higher priority project and will not be replaced. What should the project do next? Apa yang harus dilakukan project manager selanjutnya? Jadi project manager sedang memimpin 6-member agile team katanya, 6-member agile team. Dan tim saat ini kecepatannya untuk mengerjakan dari number story pending remaining yang akan dikerjakan dan backlognya terindikasi di mana project itu secara trending sesuai dengan schedule baseline-nya. Di antara project eksekusi, midway into the project execution, project sponsor menginformasikan 3 tim membernya telah di reassign dan new hire priority project and now will not be replaced dan tidak akan lagi digantikan. What should the project manager do next? Yang harus dilakukan pertama kali apakah provide the sponsor with formal letter that the project is terminated since achieving the project objective is unrealistic with the remaining resources. Apakah dengan request the remaining team member to run 3 more sprint to determine a new velocity so that the
new project completion that can be estimated, mandate to be to the use of overtime and allocate bonus for the remaining team member to bridge the gap and ensure that the project objective are met, ataukah dengan yang pertama kali do next itu yang pertama kali dilakukan. Submit change request to revise schedule and or baseline scope baseline based on the remaining resources and evaluate the option on how to proceed. Jadi kalau soal ini bicara tentang do next, berarti apa yang harus dilakukan selanjutnya ya sama aja dengan do first, itu pertama kali. Dan yang pertama kali dilakukan adalah submit change request to revise the schedule and or scope baseline based on remaining resources and evaluate this out the options on how to proceed. Jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya 115. You have developed a project schedule, but the project completion date fall beyond the deadline defined by the project sponsor. You explain the situations to the sponsor and ask them to provide you with additional fund to bring in more people, but the sponsor refused. What can you do to shorten the project durations? Nah, ini Anda sedang mendevelop sebuah project schedule. Nah, pada saat project completions melengkapi project, datanya false, tidak sesuai gitu, dan dia tidak sesuai dengan deadline yang define oleh project sponsor. Dan Anda sedang menjelaskan, you explain the situationsnya kepada sponsor dan meminta mereka untuk memprovide dengan additional fund, tambahan biaya atau tambahan dana atau budget untuk menambahkan more people, tambahan orang, dan namun sponsornya itu refuse. What can you do to shorten the project duration? Apa yang bisa Anda lakukan untuk project duration? Jadi kalau ini statement ini adalah crash the project ya. Itu adalah menambahkan resources untuk mempercepat project adalah dengan crash the project. Kalau misalnya ini tidak bisa, ya caranya ya dengan fast track gitu. Fast track itu berarti menambahkan atau lembur si tim yang ada tersebut. Kalau apply resource leveling itu berdasarkan level dari resource yang ada, bukan ini atau do nothing, salah juga. Jadi jawabannya adalah B dengan fast track schedule compression technique di mana critical path project activities yang sudah di-plan untuk di-execute sequentially are performed secara paralel resulting in a shorter project durations. Jawabannya adalah si B. Next 116, shortly before rolling out the product in a newly target country, company realized that the product does not fully comply with the local data privacy law. Due to budget constraint, the company has to decide on whether to pay in compliance fine or do rework. Part of the rework would be involve adding new user stories to the product backlog. In these situations, which of the following is most likely to hold? Jadi shortly before rolling out. Jadi sebelum rolling out, sebentar lagi sebelum rolling out produk yang akan di rolling out itu kepada targeted country katanya. Perusahaan menyadari bahwa produk tidak comply atau tidak sesuai dengan local data privacy law. Jadi ada penggunaan data gitu yang memang masih sensitif gitu. Due to the budget constraint, berdasarkan budget constraint yang ada, batasan budget gitu, perusahaan memutuskan untuk membayar in compliance tersebut atau harus di rework. Sebagai bagian dari rework akan melibatkan penambahan user story ke dalam product backlog. In the situation which of the most likely to help, dengan situasi seperti itu apa yang paling bisa membantu, apakah dengan refactoring, personas, page gate atau path tracking? Kalau kita lihat ini berarti ya harus dilakukan yang namanya page gate refactoring. Ini tidak personas ini personas kemana, apakah personal atau apa, atau karena fast tracking ini pekerjaan, ini tidak bicara tentang mempercepat pekerjaan ya. Jadi ini fast gate, kita lihat di C itu betul karena berdasarkan dari skenario tim itu menggunakan agile element seperti product backlog.
Bagaimanapun regulatory compliance isunya dan budget constraint untuk integrasi ataupun more productive teknik seperti PaceGate gitu. Dan situasi seperti ini PaceGate bisa digunakan untuk memutuskan ataupun tidak apakah untuk membayar penalti sebagai bagian yang tidak sesuai compliant berdasarkan data privacy law ataukah harus modify dari produk untuk compliance-nya tersebut. Jadi jawabannya adalah PaceGate. Selanjutnya di 117, as you plan your agile project and identify potential team member from several geographical location, you realize that due to various constraints, collocation the team member would be impossible. The only options is to put together a virtual team. As you plan the remote work setup for your team, you identify several problems. What are the best way to solve the following problems with the team and virtual environment? Drag and drop items from right to left. Jadi sebagaimana agile project dan Anda sedang mengidentifikasi potensial team member yang berada di geographical location yang berbeda-beda, Anda menyadari bahwa ada terdapat beberapa batasan constraint. Untuk menyatukan tim, collocation team member adalah sangat tidak mungkin gitu. Dan salah satu opsinya adalah dan hanya satu opsinya adalah dengan virtual team. Dan Anda sedang merencanakan untuk remote work di mana untuk setup tim dan Anda mengidentify beberapa problem. What are the best way to solve the following problem with the team virtual environment? Drag and drop the item from right to left. Kita lihat jawabannya untuk unclear work and task assignment adalah dengan setup electronic agile board. Dengan team member do not know one another adalah schedule face-to-face on board meeting. Dengan different time zone ada dengan enable synchronized communication tools. Dengan team member operate to speak dengan allow anonymous feedback in retrospective. Apakah dengan lack of familiarity with the digital board atau dengan conduct training for using software tools atau dengan benefit of in-person pair programming dengan setup remote pairing gitu. Jadi itu semua jawabannya. Oke, next. Nomor selanjutnya di 118, an agile coach has been assigned to a team that has already completed several iterations of their agile project. By the tension within the group and some in common, the team member exchange with one another. The coach suspect that there are problems with the team working relationship. What is agile coach best course of actions? Jadi agile coach telah diassign kepada tim yang mana untuk memulai melengkapi beberapa iterasi di agile project. Dengan tingginya tensi yang ada di antara grup dan beberapa some in comment dan beberapa komen kepada team member untuk exchange dengan salah satunya gitu one another, the coach suspect tuh mengira bahwa ada beberapa problem yang dimana tim working relationship. Jadi working relationship-nya problem gitu. What is the agile coach best course of actions? Dengan observe the team interaction over the next weeks, dengan observasi team interaction selama beberapa minggu atau minggu ke depan. Apakah dengan allow teamwork virtually to minimize interactions? Apakah dengan escalate the issue to the human resource manager? Apakah dengan ignore the problem as agile teams are self-managing? Jawabannya adalah dengan observasi team interactions selama seminggu ke depan. Karena ada problem dari team working relationship. Oke, selanjutnya di 119, change request is approved to add functionality to deliverable. The client representative agrees to the additional expense and follow-up call. At the end of the project, the client dispute the charge for the extra functionality.
It turns out that the representative has left the company. What should the project manager have done differently to avoid these situations? Sebagaimana change request sudah di-approve dan menambahkan functionality kepada deliverable, dan klien representatif menyetujui dengan penambahan expense atau penambahan biaya untuk follow up call. Di akhir dari project, the client dispute tidak menyetujui tentang biayanya for the extra functionality. It turned out that the representative has left the company. Itu mengakibatkan dari representatifnya itu meninggalkan perusahaan. What should the project manager have done differently to avoid this situation? Apa yang harus dilakukan project manager yang dilakukan secara berbeda untuk menghindari situasi seperti ini? Apakah dengan use active listening to ensure understanding? Apakah dengan follow up the phone conversation with different choice of media? Apakah dengan decline the customer request as an example of scope creep? Apakah dengan incorporate interaction communication to ensure the common understanding? Jawaban yang terbaik namun berbeda untuk mengantisipasi hal ini dengan mengikuti konversasi di telepon di mana dengan menggunakan media yang berbeda. Itu jawabannya si B, karena memang dia ada ditinggalkan dan klien itu dispute charge gitu untuk extra functionality itu. Jadi untuk mengavoid situasi ini, dimanapun conversation itu kita gunakan saja dengan media yang berbeda, contohnya dengan media teks, email, atau lainnya. Next, the 120 to collect requirement for the new software applications. The product owner facilitate the meeting with the developers, customer representative, and other stakeholder. The participants create short textual description of the required functionality, indicate those who will benefit from the feature, as well as the goal of and the motivation behind the functionality. What type of the meeting does the product owner facilitate? Jadi untuk mengkolek requirement atau mengumpulkan requirement dari aplikasi software yang baru, product owner memfasilitasi meeting dengan developer, customer representative, dan stakeholder lainnya. Jadi yang melaksanakan nih product owner nih. Dan participant juga membuat short atau textual description terhadap required functionality dan mengindikasikan bahwa siapa yang akan mendapatkan manfaat dari fiturnya, sebagaimana motivasi dari behind the functionality-nya tersebut. What type meeting does the product owner facilitate? Apakah kick-off meeting? Kalau kick-off meeting mungkin yang pertama kali, apakah dengan user story workshop? Apakah dengan sprint planning meeting? Ini bukan planning ya. Kalaupun ada mungkin ini review ataupun ya bisa jadi planning juga ini sebenarnya. Kita keep dulu dengan backlog grooming workshop, bukan. Jadi jawabannya adalah antara si B atau si C. Nah, ini adalah jawabannya si user story workshop. Kita lihat justifikasinya itu betul. Karena dengan menggunakan story workshop adalah meeting yang melibatkan developer, customer, and user, dan relevant stakeholder who all collaborate to write user story. Jadi user story workshop itu. Dan definisinya secara akurat direpresentasikan di meeting yang di-describe, yang dijelaskan di skenario, dan pilihan ini adalah jawaban yang terbaik sesuai dengan pertanyaannya, user story workshop. Kalau sprint planning ini tidak sesuai karena ini adalah hanya participant plan to the work for the upcoming sprint, dan ini pun hanya tim saja gitu, tidak untuk yang lainnya. Jadi yang paling possible, yang paling betul adalah user story workshop. Oke, 120 cukup demikian recording saya off. Terima kasih.